Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Memahami dan Memiliki Wawasan tentang Penyesuaian Diri dan Kesehatan Mental. Pertama yaitu penyesuaian diri. Menurut Justinus, penyesuaian diri berkaitan dengan konstruksi psikologi yang luas, yaitu terkait reaksi individu terhadap lingkungan, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai proses di mana individu mampu menyeimbangkan kesehatan mentalnya dan mampu berinteraksi dengan orang lain atau relasi sosial. Penyesuaian diri juga meliputi kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, mampu mengatasi konflik, kecemasan, tuntutan, maupun keadaan frustasi yang dihadapi. Burlock menyampaikan bahwa penyesuaian diri merupakan keadaan di mana seseorang mampu menyesuaikan diri dengan orang lain pada umumnya dan kelompok pada khususnya. B. Beda adaptasi dan penyesuaian diri. Adaptasi merupakan penyesuaian diri dari cara atau proses penyesuaian diri pada setiap individu atau manusia berbeda-beda. Ada yang proses adaptasinya cepat, ada pula yang relatif lama. Tidak menjadi masalah, pada intinya kita hanya harus tetap melakukan penyesuaian diri ketika kita berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Berpindah tempat pekerjaan, pindah sekolah, atau misalnya dari sekolah menengah ke universitas, pastilah akan banyak perubahan, banyak hal-hal baru dan perbedaan yang akan ditemui. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang pertama, jangan langsung berpersepsi bahwa lingkungan baru akan sulit. Untuk semua berawal dari pikiran. Ketika kita berpikir bahwa suatu hal itu sulit, memulainya pun akan terasa berat. Yang kedua yaitu persiapkan diri dan mental. Menghargai setiap perbedaan, termasuk budaya dan kebiasaan di tempat yang baru. Dan jangan ragu untuk bertanya dan minta bantuan jika mendapatkan kesulitan atau masalah. Bertanyalah, interaksi akan membangun hubungan interpersonal yang baik. Dan jadilah diri sendiri dan apa adanya. C. Kriteria penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang baik adalah selalu ingin diraih setiap orang yang tidak akan dapat tercapai kecuali bila kehidupan orang tersebut benar-benar terhindar dan tekanan, kegoncangan dan ketegangan jiwa yang bermacam-macam, serta orang tersebut mampu untuk menghadapi kesukaran dengan cara objektif serta berpengaruh bagi kehidupan, menikmati kehidupan dengan stabil, tenang, merasa senang, tertarik untuk bekerja dan berprestasi. Adapun beberapa kriteria penyesuaian diri yang baik yaitu sebagai berikut. A. Penampilan nyata, artinya bila perilaku sosial individu seperti yang dinilai berdasarkan standar kelompoknya, seperti menemukan harapan kelompok, maka akan dapat menjadi anggota yang diterima pada suatu kelompok. B. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok individu, dapat menempatkan atau menyesuaikan dirinya dengan baik terhadap berbagai kelompok. C. Memiliki sikap sosial individu, harus menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, terhadap partisipan sosial, dan terhadap perannya di dalam kelompok sosial bila ingin dinilai sebagai orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial.
D. Adanya kepuasan pribadi untuk dapat menyelesaikan diri dengan baik secara sosial. Individu harus merasa puas terhadap kontak sosialnya, terhadap peran dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota. D. Langkah-langkah penyesuaian diri. Ada beberapa langkah efektif dalam penyesuaian diri, diantaranya yaitu yang pertama, persepsi yang akurat terhadap realitas. Kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi dari segala tingkah lakunya. Dengan adanya kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat dari perilakunya, individu diharapkan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu ketentraman bersama. B. Kemampuan untuk mengatasi kecemasan dari stres. Individu memiliki kemampuan untuk mentoleransikan hambatan-hambatan yang ada saat mencapai tujuan hidupnya. Tidak ada suatu kecemasan maupun stres yang membebani individu untuk mencapai tujuannya. C. Citra diri yang positif. Individu menyadari kondisi kehidupannya saat ini. Individu mampu mengenali kelemahan maupun kelebihan yang ada pada dirinya. D. Kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Individu yang sehat akan mampu mengekspresikan emosinya dan ia akan memiliki kendali atas emosinya sendiri. Dengan adanya kendali atas emosinya, maka ia tidak akan mungkin merugikan ke lingkungannya. E. Pengertian kesehatan mental. Sehat mental yaitu kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dari diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Sebagai perwujudan keharmonisan fungsi mental dan kesanggupannya menghadapi masalah yang bisa terjadi. Individu merasa puas dan mampu. Kesehatan mental merupakan terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia, dirinya, dan lingkungan, berdasarkan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan berbahagia di dunia dan akhirat. Ruang lingkup kesehatan mental nyatanya sangat luas, di mana lingkungan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada kesehatan mental dalam keluarga, ada juga kesehatan mental di sekolah, dan kesehatan mental di tempat kerja. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.